Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar keruangan dan interaksi antar ruang dalam lingkup Indonesia. Yuk kita simak bersama. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita. Nah, Ibu harapkan anak-anak setelah mempelajari dan membaca teks dan mengamati gambar, maka anak-anak mampu menjelaskan pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Yang kedua, anak-anak bisa membedakan konektivitas antar ruang dan antar waktu. Nah, hari ini coba anak-anak amati gambar berikut. Yang pertama, ada gambar kelas, ada gambar pesawat, ada gambar pantai, ada gambar rumah. Maka anak-anak bisa mengamati dulu. Artinya bahwa ternyata ada ruang-ruang yang berbeda dengan fungsinya masing-masing. Yuk disimak dulu. Dari mengamati gambar tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Siapa saja makhluk hidup itu? Ialah manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, interaksi antar ruang. Tadi ruang adalah tempatnya, sedangkan interaksi antar ruang adalah pergerakan benda atau barang atau informasi dari suatu daerah ke daerah lain atau daerah asal menuju daerah tujuan, sehingga ada komunikasi antara manusia dengan manusia atau pertukaran barang maupun benda dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Setelah anak-anak mengetahui pengertian ruang dan interaksi antar ruang, maka setelah itu harus mengetahui juga unsur ruang. Unsur ruang dibagi menjadi 5. Yang pertama ada unsur alam, yang contohnya adalah sumber daya alam dan sumber daya energi. Yang kedua ada unsur sosial, contohnya adalah komposisi penduduk dan pertumbuhan penduduk. Yang ketiga ada unsur budaya, contohnya adalah tradisi dan bahasa. Yang keempat ada unsur ekonomi, contohnya pertanian dan peternakan. Yang kelima adalah unsur politik, yaitu bentuk pemerintahan, ada demokrasi dan monarki. Setelah kita mengetahui unsur ruang, maka kita juga harus mengetahui konsep ruang. Konsep ruang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada konsep absolut, yang kedua ada konsep relatif, dan yang ketiga adalah konsep relasional. Yang pertama, konsep ruang absolut. Konsep ruang absolut adalah lokasi pada garis lintang dan garis bujur. Maka, konsep ruang absolut tidak dapat dirubah, ya, tetap berada di posisi mengenai titik koordinat garis lintang dan garis bujur. Yang kedua ada konsep ruang relatif. Konsep ini lokasi yang dapat diukur keterjangkauannya. Jadi kita dapat mengukur seberapa jauh atau seberapa dekat lokasi yang akan kita tuju. Yang ketiga ada namanya konsep ruang relasional. Relasional adalah konsep ruang yang menjadi intrinsik dari keberadaan manusia di dunia. Perhatikan gambar global berikut. Mengacu kepada konsep ruang absolut, tadi dikatakan bahwa ruang absolut adalah lokasi yang ditentukan melalui titik koordinat, garis lintang, dan garis bujur. Maka, apa sih pengertian dari garis lintang dan garis bujur? Garis bujur adalah garis hayal yang ditarik dari kutub utara sampai kutub selatan. Maka garis bujur bentuknya horizontal. Sedangkan garis lintang adalah garis hayal yang mengikuti garis khatulistiwa, maka bentuknya vertikal. Tadi kita sudah belajar mengenai konsep ruang.
sekarang kita masuk ke distribusi ruang. Dari perbedaan ruang-ruang yang ada, maka distribusi ruang adalah sebaran ruang yang memiliki keberulangan suatu objek atau fenomena alam, sehingga dia dapat terjadi berkali-kali. Contohnya adalah gempa bumi, banjir, curah hujan, bentang alam, permukiman manusia. Yang kedua, distribusi ruang juga memiliki sifat yang dinamis, artinya dapat berubah sesuai dengan proses terjadinya. Jadi, distribusi ruang bisa berubah-ubah ya anak-anak. Yang ketiga, distribusi ruang juga bisa menyebabkan terbentuknya pola ruang dari sebaran fenomena alam tertentu di permukaan bumi. Nah, setelah kita belajar konsep ruang, maka akan berkaitan dengan konsep waktu. Konsep waktu adalah dasar atribut realitas yang ditentukan oleh zona waktu. Maka, untuk menentukan zona waktu dipengaruhi 4 hal berikut. Yang pertama ada peristiwa siang dan malam, ada perbedaan waktu, ada fase bulan yang bergerak melalui siklus 29 hari, dan pergantian musim. Yang pertama ada peristiwa siang dan malam. Peristiwa siang dan malam disebabkan oleh rotasi bumi yang sumbunya berlangsung selama 24 jam. Sehingga arah perputarannya dari barat ke timur. Dengan demikian terjadi bagian bumi terang dan ada bagian bumi yang gelap. Keadaan ini juga dilihat dari peredaran semu matahari yang menyebabkan rata-rata 12 jam atau 1 hari matahari. Maka kita di Indonesia merasakan 12 jam siang dan 12 jam malam. Yang kedua adanya perbedaan waktu. Dapat dilihat dari zona waktu yang dipakai atau jadi acuannya adalah garis bujur atau yang sering disebut juga garis meridian. Nah, garis meridian ini yang menentukan pembagian waktu. Kalau di Indonesia ada 3 pembagian waktu. Yang pertama ada waktu Indonesia bagian barat, yang kedua waktu Indonesia bagian tengah, dan yang ketiga waktu Indonesia bagian timur. Yang ketiga ada namanya perbedaan fase bulan bergerak melalui siklus 29 hari. Artinya bahwa perbedaan waktu ini dipengaruhi oleh fase bulan. Fase bulan ada 2, yaitu fase bulan sideris dan fase bulan sinodis. Fase bulan sideris adalah fase yang hanya memiliki 27/3 hari. Sedangkan fase bulan sinodis artinya dia memiliki hari sebanyak 29 hari. Yang keempat ada pergantian musim. Pergantian musim ini berkaitan dengan revolusi bumi pada orbitnya melalui siklus 365 hari, 6 jam, 9 menit, dan 10 detik. Maka bumi bagian selatan dan bumi bagian utara memiliki musim yang berbeda. Setelah kita belajar tentang konsep ruang dan konsep waktu maupun pengertian interaksi antar ruang, ternyata ada syarat-syaratnya sehingga terjadilah interaksi antar ruang dengan konektivitas antar waktu. Yang pertama ada saling melengkapi, yang kedua ada kesempatan antara, dan yang ketiga adalah keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan. Nah, supaya mempermudah, Ibu akan jelaskan di slide berikutnya. Yuk perhatikan slide 12. Berikut adalah contoh ilustrasi dari syarat-syarat terjadinya interaksi antar ruang. Coba yuk anak-anak perhatikan ilustrasi gambar berikut. Yang pertama ada wilayah A penghasil sayur, wilayah B penghasil beras. Ya, maka ini termasuk syarat saling melengkapi karena wilayah A penghasil sayur dapat menjual penghasil sayurnya ke wilayah B, sedangkan wilayah B juga dapat menjual penghasil berasnya ke wilayah A atau komoditasnya, saling bertukar gitu ya, maka disebut saling melengkapi. Terus yang kedua ada wilayah O, wilayah P, dan wilayah Q.
Wilayah O penghasil beras, wilayah P penghasil sayuran. Sedangkan wilayah Q tidak ada penghasil. Maka ini disebut secara terjadinya kesempatan antara. Wilayah O dan wilayah P bisa memberikan hasil komoditasnya kepada wilayah Q. Gitu ya. Sedangkan yang ketiga ada jalan mempermudah aksesibilitas antar ruang. Artinya ini masuk ke kemudahan transfer atau dapat dipindahkan. Yang artinya bahwa seluruh komoditas, misalnya sayuran dan beras, bisa dipindahkan ke wilayah lain dengan kemudahan transfer. Artinya bisa menggunakan jalan raya, bisa menggunakan kapal laut, atau menggunakan udara. Begitu ya.